Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, apakah teman-teman sekalian sudah mengetahui cara masuknya Islam di Nusantara? Gimana sih teorinya? Ini dia. Teori masuknya Islam di Nusantara. Tahu nggak teman-teman? Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang muslim loh. Banyak dari mereka yang tinggal, menetap dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim adalah kalangan terpandang, sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang muslim. Sebagai syarat, sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Proses Islamisasi di Nusantara berlangsung secara bertahap dan damai, tanpa adanya penaklukan atau pemaksaan. Islam diterima dengan baik oleh masyarakat lokal karena dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya. Oke Sobat Madrasah, itulah tadi penjelasan tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tradisi Islam di Nusantara. Tradisi yang pertama yaitu Halal Bihalal. Halal Bihalal ini dilakukan pada bulan Syawal setelah berpuasa di bulan suci Ramadan. Tradisi yang kedua yaitu Kupatan atau Bagdo Kupat, yang biasa kita dengar yaitu Hari Raya Ketupat. Hari Raya Ketupat ini dilaksanakan setelah seminggu Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang ketiga yaitu Sekaten. Sekaten ini dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para wali songo. Peringatan yang paling lazim dinamai Maulid Nabi, yang sering para wali mengatakan atau sebutkan yaitu Sekaten. Setelah tadi teman-teman sudah mengetahui tradisi-tradisi Islam di Nusantara, sekarang ada 5 peninggalan sejarah di Indonesia yang bercorak Islam. Yang pertama, makam, stempel, dan naskah Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Masjid Agung Demak, Kerajaan Demak. Ketiga, Masjid Raya Baitur Rahman, Kerajaan Aceh. Keempat, Kitab Lontar hingga kapal pinisi Kerajaan Goa Talo. Yang terakhir adalah makam Fatimah binti Maimun di Jawa Timur. Cie, yang udah tahu teori masuknya Islam ke Nusantara serta tradisi dan juga peninggalannya, jangan lewatkan dulu. Yuk kita dengar mutiara kesimpulan sebagai berikut. Proses masuknya Islam ke Nusantara terjadi secara bertahap sejak abad ke-13 Masehi. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Nusantara antara lain: yang pertama, perdagangan. Hubungan dagang antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina memfasilitasi kontak dan interaksi dengan pedagang-pedagang Muslim. Hal ini memungkinkan penyebaran ajaran Islam. Yang kedua, pernikahan. Pernikahan antara penguasa lokal Nusantara dengan putri-putri dari kerajaan Islam di Timur Tengah atau India juga menjadi sarana penyebaran Islam. Yang ketiga, penyebaran melalui para sufi. Peran para sufi atau ulama muslim yang melakukan penyebaran agama Islam secara damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Selanjutnya, yang keempat, dukungan penguasa lokal. Beberapa penguasa lokal di Nusantara secara sukarela memeluk Islam dan mendukung penyebarannya di wilayah kekuasaan mereka. Demikian penjelasan singkat teman-teman mengenai politik masuknya Islam di Nusantara. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang teori masuknya Islam ke Nusantara serta tradisi dan juga peninggalan-peninggalannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.